Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal di Empu Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Ini adalah video kedua. Yang video pertama sudah dipublish sebelumnya. Di video kedua ini kita akan meneruskan hasil pengerjaan kita di video yang pertama lalu. Di sini saya sudah membuka 3 program, ada Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ini file yang terbuka adalah file hasil pengerjaan kita pada video sebelumnya. Kemudian ada Microsoft Word yang berisi materi analisis regresi linear sederhana yang teman-teman sudah terima. Pengerjaan yang dimaksud dalam video ini adalah pengerjaan untuk memperoleh informasi yang ketiga, yaitu mengenai keakuratan atau signifikansi hasil prediksi dari model regresi. Kemudian program yang ketiga yang sudah kami buka adalah Acrobat Reader, PDF Reader. Nah, di sini file yang terbuka adalah file untuk nilai F tabel. Kita langsung mulai. Kita mulai dengan Excel. Kita mulai dengan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Karena kita pada prinsipnya ini adalah sebuah prosedur perhitungan manual. Sebenarnya ada cara lain yang bisa lebih praktis, yaitu menggunakan program atau software analisis data statistik, program-program analisis data statistik. Tapi dengan perhitungan manual seperti ini tidak kalah penting karena tujuannya adalah untuk membangun basis pengetahuan dan pemahaman teman-teman bagaimana cara menghitung manual. Nah, kita mulai. Saya geser ke kiri. Kita sudah dalam video sebelumnya kita sudah selesai melakukan perhitungan untuk informasi nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita masuk ke informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga itu adalah keakuratan atau signifikansi. Saya copy file yang dari Word. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya edit sedikit. Kemudian yang dimaksud dengan keakuratan atau signifikansi model regresi itu adalah analisis regresi itu menghasilkan persamaan regresi yang sudah kita hitung kemarin. Ini dia persamaannya. Tujuan dari persamaan regresi ini adalah untuk memperoleh hasil prediksi terhadap variabel terikat setelah mengetahui variabel bebas atau X. Contoh kita kemarin adalah misalkan X-nya adalah 20. Berapa perkiraan nilai Y-nya? Perkiraan nilai Y-nya adalah 6,69. Tujuan dari menghitung keakuratan signifikansi hasil prediksi adalah menentukan apakah 6,669 ini adalah hasil yang akurat, prediksi yang akurat atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Itu yang ingin dijawab oleh perhitungan yang ketiga ini atau informasi yang ketiga ini. Ada beberapa langkah yang biasanya disebut dengan pengujian hipotesis atau uji F nantinya hasilnya. Seperti biasa, untuk pengujian hipotesis kita mulai dengan menyatakan hipotesis. Saya bisa copy langsung dari file Microsoft Word-nya. Hipotesis, kita ketikkan di sini hipotesis, kemudian saya paste. Ini saya rapikan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Taraf signifikansi biasa dikudukan dengan alfa. Yang kita gunakan di sini adalah 0,05. Meskipun teman-teman bisa menggunakan taraf signifikansi yang lebih akurat atau lebih tinggi, misalkan 0,01 atau 0,005. Kemudian yang ketiga adalah kriteria keputusan. Kriteria keputusan, yang dimaksud dengan kriteria keputusan adalah kita punya dua pilihan, ada H0 sama HA.
Kriteria keputusan ini maksudnya menentukan kapan kita menerima H0 atau kapan kita menolaknya. Itu fungsi dari kriteria keputusan. Dan biasanya dinyatakan dengan kalimat H0 ditolak jika F hitung. Untuk informasi yang ketiga ini, prosedur yang kita gunakan adalah prosedur uji F. Karena itu nanti dalam langkah keempat akan kita peroleh berapa nilai F hitungnya. Kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung nanti akan kita cari di langkah yang keempat. Yang harus kita cari sekarang adalah F tabel. F tabelnya diperoleh dengan beberapa ketentuan. Di file Microsoft Word teman-teman sudah terima bahwa ketentuan untuk mencari atau menentukan nilai F tabel adalah taraf signifikansinya 0,05, kemudian DB1 dan DB2. Saya copy, saya taruh di Word seperti ini. Jadi nilai F tabel itu ditentukan pada taraf signifikansi 0,05 dan DB1 dan DB2. DB1-nya di sini adalah 1. Dari mana dapat angka 1? Dapatnya dari banyaknya jumlah variabel bebas. Variabel bebas di contoh kita ini adalah 1, yaitu X saja. X saja. Jadi DB1-nya adalah 1. Sedangkan DB2-nya itu 13 diperoleh dari N dikurangi 2. N itu banyaknya sampel. Kalau kita cek di sini banyaknya sampel ada 15. Berarti N dikurangi 2 ketemunya 13. Dengan patokan ini kemudian kita melihat di tabel F. Ini tabel F-nya, angka yang di atas ini adalah DB1, sedangkan yang ini adalah DB2. DB1-nya adalah 1. Kemudian DB2-nya adalah 13. Berarti nilai F hitungnya adalah 4,6. Nilai F tabelnya adalah 4,67. Kita tuliskan F tabelnya adalah 4,67. Biasanya kemudian ditulis ulang lebih lengkap menjadi seperti ini. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 4,67. Yang harus diingat bahwa untuk uji F kriteria keputusannya selalu menggunakan notasi lebih besar, simbol lebih besar, tidak boleh lebih kecil. Kenapa? Karena uji F adalah prosedur statistik yang merupakan uji sisi kanan. Tidak ada uji F yang uji sisi kiri. Jadi semua nilai F hitung itu selalu positif. Kalau dalam perhitungan kita memperoleh nilai F negatif, dapat dipastikan bahwa ada kesalahan perhitungan. Jadi untuk kriteria keputusannya adalah F hitung ditolak, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian langkah yang keempat adalah perhitungan. Ada beberapa yang harus kita cari dulu untuk perhitungan. Yang pertama adalah menghitung jumlah kuadrat. Atau saya singkat di sini JK. Menghitung jumlah kuadrat. Menghitung jumlah JK. Jumlah kuadrat. Menghitung JK. Jumlah kuadrat pertama yang harus kita hitung adalah jumlah kuadrat total. Untuk memudahkan, saya akan copy rumusnya seperti ini. Saya copy kemudian saya paste di sini. Saya geser sedikit biar lebih rapi. Kemudian di sini saya merge dua sel ini, saya merge. Menghitung jumlah kuadrat. Ini rumusnya sigma y kuadrat dikurangi sigma y yang dikuadratkan per n. Hasilnya nanti akan saya letakkan di kotak atau di sel yang ini. Untuk menghitungnya selalu awali dengan sama dengan.
Kemudian kita akan mencari berapa nilai sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat, ini sigma Y kuadrat, jumlahnya adalah 4707. Ini dia nilainya, saya klik. Kemudian saya geser lagi biar terlihat, kemudian dikurangi. Di rumus ada tanda dikurangi. Kita masukkan tanda kurang, kemudian buka kurung. Ada sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y. Ini Y-nya. Ini sigmanya atau jumlahnya. Saya klik di 245. Kemudian dikuadratkan. Saya masukkan tanda pangkat. Ingat kalau di Excel tanda pangkat itu topi ini. Kemudian angka 2. Kemudian dibagi. Banyaknya data adalah 15. Kemudian ditutup kurung, kemudian enter. Ketemunya adalah 705,33. 705,33. Kemudian jumlah kuadrat berikutnya yang harus kita cari adalah jumlah kuadrat regresi. Ini jumlah kuadrat regresi, saya copy rumusnya. Saya taruh di sini, saya paste. Saya rapikan sedikit biar tampilannya bisa lebih rapi. Jumlah kuadrat regresi. Rumusnya adalah B dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. Hasilnya akan saya taruh di sel yang ini. Saya awali dengan sama dengan, kemudian ada B. Ada B. Dari mana kita memperoleh nilai B? Nilai B itu adalah yang ini. 0,367. Setelah sama dengan, saya tinggal klik di sini. Kemudian kali. Kalau tidak ada tanda plus minus di sini berarti yang dimaksud adalah dikalikan. Jadi B dikalikan bagian yang sebelah kanan yang di dalam kurung. Kemudian buka kurung sigma XY. Sigma XY, kita kembali ke tabel yang di sini. Ini XY-nya, ini sigma XY-nya 12092. Saya klik di angkanya, kemudian dikurangi. Di rumus ada tanda dikurangi, maka saya masukkan tanda kurang. Kemudian buka kurung 2 kali. Kemudian sigma X dikali sigma Y. X, ini X-nya, ini sigma X-nya, saya klik di sini, kemudian dikali, tanda kali untuk Excel menggunakan tanda bintang seperti ini, kemudian sigma Y, saya geser ke datanya, ini Y, ini sigmanya atau jumlahnya, saya klik 245, kalau sudah saya tutup kurung, saya sudah selesai di bagian yang atas yang ini. Kemudian dibagi N banyaknya adalah 15, tutup kurung. Kalau sudah, tutup kurungnya 2 kali. Kalau sudah, tinggal tekan enter. Ketemunya 271692. Kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang ada di file Microsoft Word 271,70. Kenapa beda? Perbedaannya karena pembulatan. Kalau di sini pembulatannya menjadi 2 angka, sedangkan di sini jadi 3 angka. Kalau saya bulatkan jadi 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga akan sama, yaitu 271,70. Kemudian yang terakhir adalah JK residual. Ini yang paling mudah dicari, yaitu tinggal mengurangkan JK total dengan JK regresinya. Saya copy rumusnya, saya paste di sini, saya rapikan sedikit. Saya akan letakkan hasil perhitungan JK residual di sel yang ini. Awali dengan sama dengan JK totalnya 705,33 dikurangi JK regresi, JK regresinya yang ini, kemudian enter. Ketemunya 433,64.
1. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan atau menghitung derajat bebas atau dB. Yang harus kita cari ada 3 dB. Yang pertama adalah dB total, itu diperoleh dari N dikurangi 1, N-nya ada 15, awali dengan sama dengan 15 dikurangi 1. Kemudian yang kedua adalah dB untuk regresi, dB untuk regresi. dB regresi diperoleh dari banyaknya variabel bebas. Variabel bebasnya ada 1, yaitu X saja. Kita tulis langsung 1. Kemudian yang terakhir adalah dB residual. dB residual. dB residual diperoleh dari N dikurangi 2. Awali dengan sama dengan N-nya ada 15 dikurangi 2. Jadi ketemunya 13. Kalau teman-teman menggunakan Excel, maka perhitungan untuk mencari nilai F hitung sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Karena dari sini kita bisa langsung menyusun atau membuat tabel ANAVA-nya. Tabel ANAVA atau tabel analisis varian. Sudah bisa menyusun tabel analisis variannya. Saya taruh di sini tabel analisis variannya. Tabel analisis varian kolom pertamanya disebut dengan sumber keragaman. Kemudian di sini adalah derajat bebas. Maaf, JK dulu jumlah kuadrat, kemudian dB. Kemudian di sini rata-rata jumlah kuadrat. Kemudian di sini adalah F hitung dan yang terakhir adalah F tabel. Yang terakhir adalah F tabel. Saya rapikan, saya buat semua rata tengah. Untuk sumber keragaman, yang ada 3 sumber keragaman. Yang pertama adalah residual, kemudian yang pertama adalah regresi, kemudian residual, kemudian yang terakhir adalah total. Jumlah kuadrat saya tinggal ambil dari sini. Jumlah kuadrat regresi sama dengan, itu saya ambil dari sini. Kemudian enter. Jumlah kuadrat residual yang ini, kemudian enter. Kemudian total saya ambil dari atas 705,33, kemudian enter. Untuk dB kita ambil dari hasil yang ada di atasnya 14, 1 dan 13. Untuk dB regresi itu ada 1, dB residual itu 13 dan dB total 14. Kemudian yang berikutnya rata-rata jumlah kuadrat. Kalau teman-teman melihat di file materinya, rata-rata jumlah kuadrat itu rumusnya untuk yang regresi, rata-rata jumlah kuadrat regresi diperoleh dari JK regresi dibagi DB regresi. JK regresi dibagi DB regresi. Ini JK-nya, ini untuk JK regresi, ini DB-nya, ini untuk DB regresi. Jadi dengan Excel teman-teman tidak perlu menghitung manual untuk rata-rata jumlah kuadratnya, bisa setelah DB langsung menyusun atau membuat tabel ANAVA-nya. Rata-rata jumlah kuadrat diperoleh dari sama dengan JK regresi yang ini dibagi DB regresi yang ini. Kemudian enter. Kemudian untuk rata-rata jumlah kuadrat residual diperoleh dari JK residual dibagi derajat bebas residual, kemudian enter. Kemudian yang terakhir adalah F hitung. F hitung kalau teman-teman melihat rumus itu diperoleh dari RJK regresi dibagi RJK residual. RJK regresi yang ini dibagi RJK residual yang ini. Kemudian enter. Ketemu 8,14497. Kalau kita mau bulatkan menjadi 3 angka atau 2 angka di belakang koma, selalu klik kanan di sini, kemudian format cell, ada number, pilih number lagi di sini,
di sini ada decimal places, bisa dipilih 2 atau 3. Misalkan kita pilih 3, ketemunya 8,145. Kalau kita lihat di file Microsoft Word, hasilnya sama, 8,145. Kemudian F-tabel. F-tabel kita ambil dari yang langkah ketiga atau kriteria keputusan, 4,67. Kita tinggal masukkan 4,67. Kalau sudah, kita rapikan tabelnya seperti ini. Sudah selesai perhitungan, sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu keputusan dan kesimpulan. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, keputusan dan kesimpulan. Keputusan dan kesimpulan. Keputusannya adalah mengenai apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Keputusan. Kita bandingkan F hitung sama F tabel. Kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung lebih besar dari 4,67. Kita bandingkan dua angka ini. 8145 sama 4,67. Artinya F hitung lebih besar dari F tabel. 8 lebih besar dari 4. Berarti sesuai dengan kriteria yang di sini. H0 ditolak jika F hitung sesuai dengan kriterianya, maka keputusannya adalah H0 ditolak karena F hitung lebih besar daripada F tabel, atau dalam kurung 8,145 lebih besar dari 4,67. Di sini teman-teman yang harus ekstra hati-hati, 8,145 itu pasti lebih besar dari 4,67. Tidak boleh kebalik. Kalau teman-teman menuliskannya misalkan 8 lebih kecil dari 4, berarti ada yang salah dengan pemahaman teman-teman. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini terkait dengan hipotesis yang diterima. Kalau keputusannya adalah H0 ditolak, model regresi tidak signifikan, ini kita coret, berarti kesimpulannya adalah HA. HA mengatakan model regresi signifikan atau hasil prediksi akurat. Maka kesimpulannya bisa dinyatakan dengan kalimat bahwa hasil prediksi dari model regresi adalah akurat atau dapat dipercaya. Itu secara singkatnya. Selesai untuk uji F-nya. Jauh lebih mudah jika menggunakan Excel, meskipun bisa juga dilakukan dengan manual. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di bagian komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.